Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kontingen Sumatera Selatan berhasil menembus 5 besar pada klasemen sementara Pekan Olahraga Nasional Kopri 2025. Satpol PP Kota Palembang akan terus melakukan langkah persuasif untuk menekan praktek pemalakan di lokasi wisata. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Kontingen Sumsel berhasil menembus 5 besar pada klasemen sementara Pekan Olahraga Nasional Kopri 2025. Kontingen Sumatera Selatan berhasil menembus 5 besar klasemen sementara Pekan Olahraga Nasional atau Pornas Korpri tahun 2025 yang digelar pada 5-11 Oktober 2025. Hingga memasuki hari terakhir 11 Oktober, Sumsel berhasil menembus 5 besar dengan raihan 4 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tersebut. Menurutnya posisi tersebut menjadi bukti kerja keras para atlet dan ofisial untuk berjuang membawa nama daerah di tingkat nasional. Herman Deru juga berharap capaian sementara ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus berjuang menambah perolehan medali dan menjaga semangat sportivitas di sisa waktu penyelenggaraan Pornas. Dari 102 kontingen ya, tapi kan belum selesai. Ya mudah-mudahan ajak lebih baik lagi. Waktu di Semarang kita, peringkat berapa waktu di Semarang? Ada perbaikan lah, mudah-mudahan lah. Memang lawan-lawan juga jago-jago. Ya. Pada ajang Pornas Korpri tahun 2025, Sumsel mengirim 269 atlet dan ofisial yang akan berlaga di 13 cabang olahraga. Dengan total 324 medali yang diperebutkan oleh 9.305 atlet dari 102 kontingen seluruh Indonesia. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pada klasemen sementara Jumat sore 10 Oktober, Sumatera Selatan berada di peringkat 2 dengan raihan 19 medali, yakni 7 emas, 7 perak, dan 5 perunggu. Menjadi runner-up klasemen sementara hingga Jumat sore, setidaknya membuat kontingen Sumsel menjadi provinsi yang terbaik pada Pornas Korpri 17 Sumatera Selatan tahun 2025, di mana peringkat ketiga Jawa Tengah dengan 6 medali emas, 4 perak, dan 8 medali perunggu. Sedangkan untuk peringkat pertama, sementara masih diduduki Kementerian Olahraga Kemenpora dengan raihan 13 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang ikut berkompetisi di cabang olahraga badminton mengatakan Pornas Korpri yang diselenggarakan di Kota Palembang berjalan dengan lancar yang mampu menciptakan hubungan yang sukses antar daerah di Indonesia. Ya, sebagai Wali Kota Palembang, pelaksanaannya keren, luar biasa, terjalin hubungan yang cukup sukses lah, baik itu antar daerah, antar atlet. Saya kira ini adalah sebuah perhelatan akbar di mana kita ingin merajut potensi yang luar biasa di kalangan pegawai negeri sipil. Saya yakin Korpri ke depan akan lebih maju kembali. Harapan saya untuk ke depan, saya kira ini luar biasa suksesnya, dan ke depan saya juga harapkan semoga teman-teman yang tergabung dalam ASN, dalam Korpri, untuk ayo sama-sama terjalin yang hubungan yang luar biasa melalui pintu olahraga bersama. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 17 Kopri tahun 2025 yang diselenggarakan dari tanggal 5 hingga 11 Oktober 2025 diikuti 9.305 atlet dan 102 kontingen seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Selatan mengirim 269 atlet dan ofisial untuk memperebutkan total 324 medali dari 13 cabang olahraga yang dipertandingkan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Dede Matasari dari Balayuda. Menurut tanggapan saya, ASN Sumatera Selatan yang berhasil bersinar di Pornas Kopri menunjukkan komitmen tinggi dan kerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prestasi ini juga dapat mencerminkan semangat profesionalisme dan kebersamaan yang kuat di lingkungan Kopri Sumatera Selatan, sekaligus membangun daerah dalam kompetisi nasional. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Ajang Pornas
Korpri yang ke-17 itu menjadi bukti semangat atas sportivitas dan solidaritas antar ASN, yang dimana ajang kompetisi ini tidak hanya membuktikan dedikasi dan integritas peserta, tetapi juga menjadi kegiatan atau ajang dalam mempererat silaturahmi antar ASN. Dukungan dari pemerintah provinsi juga menjadi semangat atau dorongan yang kuat bagi para peserta agar para peserta bisa membuktikan prestasi dan juga semangat juang mereka di kompetisi ini. Partisipasi yang aktif dari para ASN itu dapat menumbuhkan rasa bangga dan juga kebersamaan. Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan 2025 telah resmi digelar sejak 5 hingga 11 Oktober 2025. Menghadirkan semangat sportivitas dan kebersamaan antar anggota Korpri dari berbagai daerah di Indonesia. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu kontingen yang turut berpartisipasi aktif dalam ajang bergengsi tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang persiapan, tantangan, dan capaian kontingen Mubah dalam ajang tersebut, berikut wawancara singkat kontributor RRI bersama Musa Firdaus selaku Ketua Bidang Olahraga Korpri Mubah. Ya, baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya bersama dengan Bapak Musa Firdaus selaku Bidang Olahraga Korpri Mubah. Selamat pagi Pak Musa. Pagi. Ya, Oke, Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap pelaksanaan Pornas Korpri Sumsel 2025 secara keseluruhan, Pak? Terutama dari sisi penyelenggaraan dan partisipasi antar daerah. Oke, baik. Yang pertama, kita sangat apresiasi atas pelaksanaan Pornas ke-17 Korpri ini tahun 2025, di mana Sumsel sebagai tuan rumah, dan alhamdulillah dari pembukaan sampai dengan pelaksanaan pertandingan kami nilai cukup kondusif, walaupun ada beberapa mungkin trouble di lapangan tapi itu namanya olahraga, tetap mengutamakan dan mengedepankan sportivitas antar atlet yang bertanding di lapangan. Sepanjang pelaksanaan seluruh panitia termasuk juga para atlet itu sangat antusias dalam melaksanakan fungsi masing-masing, sehingga secara keseluruhan mungkin kami nilai sukses pelaksanaan Pornas yang Korpri yang ke-17 ini. Oke, Pak Musa, sejauh ini bagaimana performa dan capaian yang berhasil diraih oleh kontingen Korpri, atlet-atlet Mubah khususnya dalam ajang Pornas Korpri 2025 ini? Baik Pak, jadi atlet Mubah yang tergabung dalam kontingen Provinsi Sumatera Selatan pada Pornas kali ini itu berjumlah 29 atlet, dan juga ada 3 pelatih yang tergabung dalam kontingen Provinsi Sumatera Selatan. Jadi saat ini Sumsel menduduki peringkat 2 perolehan medali di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan alhamdulillah perolehan medali emas yang didapat oleh kontingen Provinsi Sumatera Selatan itu disumbangkan oleh atlet Musi Banyuasin, salah satunya dari cabur pencaksilat. Seperti itu. Dan juga masih ada peluang-peluang di cabur lain yang disumbangkan oleh atlet dari Kabupaten Musi Banyuasin. Oke, Pak Musa, sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi oleh para atlet maupun panitia pendamping dari Mubah selama pelaksanaan kegiatan sejak tanggal 6 Oktober hingga menjelang penutupan ini? Secara signifikan mungkin tidak ada kendala yang sangat mengganggu dalam pelaksanaan, Pak, mungkin, tapi juga perlu lagi mungkin perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap kesejahteraan atlet ataupun mungkin fasilitas-fasilitas yang diterima oleh atlet, khususnya kontingen Sumatera Selatan yang ikut memperjuangkan nama baik Sumatera Selatan dalam ajang Pornas kali ini. Itu mungkin yang ditekankan, mungkin evaluasi dalam pelaksanaan TC, kemudian juga hal-hal lain yang menyangkut
kebutuhan dan support atlet di saat bertanding, sebelum bertanding dan pasca bertanding, seperti itu. Oke, ini yang terakhir nih Pak Musa, setelah mengikuti ajang ini apa nih langkah atau program lanjutan yang akan dilakukan oleh bidang olahraga Korpri Muba untuk terus meningkatkan prestasi dan semangat olahraga di kalangan ASN? Baik, jadi kalau Bang Lana ingat dulu di Juli 2025 kita melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi khusus Sumatera Selatan dan kontingen Kabupaten Musi Banyuasin itu mendapatkan peringkat kedua perolehan medali di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, dan ini juga menjadi komitmen Bapak Bupati Musi Banyuasin, Bapak Toha Tohed, dan juga Ketua Umum DP Korpri Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Musni Wijaya, untuk memberikan apresiasi bagi atlet Kabupaten Musi Banyuasin yang berhasil mendapatkan medali. Jadi puncak peringatan HUT Korpri nanti di bulan November, Pemkab Muba akan memberikan bonus perolehan medali bagi atlet yang mendapatkan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi di Juli mendatang. Itu mungkin menjadi motivasi bagi atlet-atlet yang lain, khususnya atlet dari kalangan ASN, untuk lebih berprestasi lagi dalam ajang-ajang selanjutnya. Demikian, Bang. Oke. Ya, terima kasih Pak Musa atas waktunya dan kesempatannya. Baik, terima kasih Bang. Selamat pagi. Oke, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Musa Firdaus selaku Ketua Bidang Olahraga Korpri Musi Banyuasin. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Musi Banyuasin. RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Pak Musa. Terima kasih Bang. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Satpol PP Kota Palembang akan terus melakukan langkah persuasif untuk menekan praktik pemalakan di lokasi wisata. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Palembang berencana menambah jumlah personil yang bertugas di sejumlah lokasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mencegah aksi pemalakan yang masih terjadi di beberapa titik wisata kota. Kasatpol PP Kota Palembang Harrison mengatakan penambahan petugas menjadi langkah penting untuk menjaga citra Palembang sebagai kota wisata aman dan nyaman. Pihaknya ingin memastikan wisatawan merasa tenang saat berkunjung. Keamanan menjadi prioritas. Saat ini memang kita keterbatasan personil. Satpol PP ini sangat kurang berkaitan dengan personil. Tetapi kami akan maksimalkan anggota yang ada untuk menjaga untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi itu. Menurut Harrison, keterbatasan jumlah personil masih menjadi kendala dalam pengawasan. Namun pihak Satpol PP terus melakukan langkah persuasif untuk menekan praktik pemalakan di lokasi wisata. Saat ini kawasan wisata utama seperti Benteng Kuto Besak serta area bawah dan atas Jembatan Ampera telah dipantau melalui kamera CCTV. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan rasa aman bagi pengunjung. Harrison berharap dengan menambahkan personil dan pengawasan yang lebih ketat, wisatawan akan merasa nyaman saat menikmati keindahan kota Palembang. Satpol PP berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di seluruh lokasi wisata. Lamsi Harsilitonga melaporkan. PT Kereta Api Indonesia di Pro 3 Palembang dan Balai Pengelolaan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang LRT Sumsel hingga triwulan 3 2025 mencapai 3.386.357 penumpang, di mana triwulan 3 terdapat 1.159.205 penumpang, naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.
Manajer Humas di Per 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan bahwa LRT tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tapi juga lebih ramah lingkungan. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya penggunaan kartu uang elektronik yang mencapai 48.638 pengguna pada triwulan 3 2025. Penggunaan Q membantu mengurangi penggunaan tiket kertas sehingga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon. KAI Divre 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terus berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pelayanan pelanggan. Dengan dukungan masyarakat dalam penggunaan kartu uang elektronik dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan LRT Sumsel dapat menjadi pilihan utama transportasi di Palembang. Ditambahkan Aida, untuk terus meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan, KAI di Per 3 Palembang mendorong penggunaan Q dari berbagai bank yang telah bekerja sama dengan KUI. Penumpang dapat menghindari antrian dan menikmati perjalanan yang lebih praktis. KAI bersama BP Cars berkomitmen untuk menyediakan transportasi publik modern yang ramah lingkungan dan berfokus pada kepuasan pelanggan dengan harapan LRT Sumsel menjadi pilihan utama warga Palembang. Pendengar, berikut kita dengarkan kilas Sumsel bersama Muhammad Irfan. Kilas Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan kilas Sumsel untuk edisi hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut berita selengkapnya. Kondisi jalan di kawasan Sambirejo, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1 semakin memprihatinkan. Jalan sepanjang sekitar 3 km ini mengalami kerusakan parah yang mengganggu aktivitas warga, terutama para pelajar yang setiap hari melintas menuju sekolah. Kerusakan jalan yang ditandai dengan permukaan bergelombang, berlubang, serta genangan air di musim penghujan membuat pengendara harus ekstra hati-hati. Tak jarang kendaraan roda 2 melambat secara drastis agar tidak tergelincir, terutama pada pagi hari saat arus lalu lintas meningkat. Suparno, salah satu warga sekaligus pengguna jalan, mengaku sudah lama merasakan dampak dari kerusakan tersebut. Ia mengatakan kondisi jalan yang semakin parah membuat perjalanan menjadi lebih lama dan beresiko, terutama bagi anak-anak sekolah yang berangkat setiap pagi. Warga menilai kerusakan ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya penanganan serius dari pihak terkait. Upaya perbaikan hanya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, namun hasilnya tidak bertahan lama akibat curah hujan yang tinggi. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki infrastruktur jalan tersebut agar aktivitas warga, khususnya pelajar, dapat kembali lancar. Memang tadi bagus sih. Karena ngapa? Kalau jalannya rusak bulan sekolah tak baca. Ini gawe, berangkat sekolah. Makanya. Kondisi jalan yang baik menurut warga sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pendidikan di wilayah ini. Selain membahayakan pengendara, kerusakan jalan juga berdampak pada perekonomian warga sekitar. Beberapa pedagang mengaku mengalami penurunan omset karena kendaraan enggan melintas melalui jalur yang rusak dan tergenang air. Warga berharap agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Banyuasin segera melakukan perbaikan menyeluruh. Mereka menilai Jalan Sambirejo sudah sangat layak masuk dalam prioritas perbaikan infrastruktur daerah tahun anggaran mendatang. Dengan kondisi yang kian memburuk, masyarakat menegaskan tidak ingin terus-menerus melakukan perbaikan mandiri. Mereka percaya bahwa perhatian serius dari pemerintah menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan jalan rusak yang telah lama mengganggu aktivitas warga dan pelajar. Sebuah aksi penembakan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan sempat mengejutkan warga setempat. Seorang pria tewas ditembak saat mengendarai sepeda motor bersama istrinya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros, Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal pada hari Senin lalu. Video terjadi tersebut viral di media sosial dan memperlihatkan detik-detik pelaku menembak korban dari jarak dekat. Setelah menembak, pelaku langsung kabur menggunakan mobil, sementara korban terjatuh dan meninggal di tempat. Istri korban yang dibonceng tampak histeris melihat suaminya sudah tak bernyawa. Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Eko Rubianto, membenarkan bahwa pelaku berinisial RN berhasil ditangkap. Polisi mengungkap pelaku merupakan rekan dekat korban.
pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan. Nanti untuk barang bukti juga sudah kita amankan. Revolver sebanyak 1 kali mengenai dada korban. Keterangan tersangka bahwa motifnya adalah karena dendam, sakit hati. Dia diejek di depan umum orang banyak sehingga dia melampiaskan. Menurut Kapolres, motif penembakan diduga karena dendam lama. Pelaku merasa sakit hati setelah korban mengejeknya di depan orang banyak ketika hendak meminjam uang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan untuk menembak korban. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapores Oki untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Program makan bergizi gratis MBG dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai membawa manfaat besar dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun pelaksanaan di Sumatera Selatan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani menyebutkan program makan bergizi gratis yang mulai berjalan bertahap sejak awal 2025 perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak agar lebih optimal. Ia menilai dukungan terhadap program tersebut harus disertai dengan tata kelola yang matang, pengawasan ketat, profesionalisme pelaksanaan, serta keterlibatan ahli gizi. Menurutnya, dari total 798 dapur makan bergizi gratis yang ditargetkan beroperasi di 17 kabupaten kota di wilayah ini, baru sekitar 30% yang sudah berjalan dan melayani anak-anak penerima manfaat. Dapur-dapur tersebut dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) di bawah Badan Gizi Nasional. Dia mendirikan dapur. Yang kedua, infrastruktur artinya dapurnya sebagian dapur terdiri, pasokan untuk dapur ini kan yang tidak memadai, belum mencukupi. Makanya kemarin digerak ke lintas sektoral kan, Koperasi Merah Putih jadi pemasok apa itu yang lagi digerak ke kan, sehingga tidak mempengaruhi pasokan. Selama ini kan pasokan ada beberapa tempat itu dapur jelas siap 2 miliar loh ngirik dapur itu, tidak macam-macam. Satu dapur. Kalau kita lihat hambatan selama ini ngapo dia adobasi ada apa itu kuotanya kebiasaan. Mestinya kuota itu tidak dia 1.500 paling maksimal. Alwis Gani menjelaskan rendahnya realisasi itu disebabkan beberapa kendala utama, antara lain biaya pembangunan dapur yang cukup besar, mencapai sekitar 2 miliar per unit, serta keterbatasan pasokan bahan baku di sejumlah daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong adanya sinergi lintas sektor, termasuk melibatkan koperasi lokal dalam pemenuhan kebutuhan dapur agar pasokan lebih stabil dan tidak bergantung pada daerah lain. Kementerian PUPR menunda perbaikan jembatan Enim 2 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan menyusul tidak adanya akses alternatif yang dapat digunakan selama masa perbaikan yang mengharuskan jembatan harus ditutup total. Akibatnya rencana perbaikan harus dikaji ulang. Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional 2 Wilayah Sumatera Selatan Mardalena mengungkapkan pada rencana awal perbaikan jembatan akan dimulai pada bulan September 2025. Namun rencana itu terpaksa dikaji ulang untuk mencari metode perbaikan yang lebih baik. Mardalena mengatakan penutupan jembatan secara total akan berdampak terhadap kelancaran pasokan logistik untuk wilayah Lahat dan Muara Enim. Untuk itu pihaknya merencanakan untuk menggunakan metode teknologi yang memungkinkan perbaikan tanpa menutup total akses jembatan dengan anggaran yang akan diajukan pada tahun 2026 mendatang. Tapi tidak sekarang, karena duitnya nggak ada. Makanya saya bilang tadi Enim 2 nanti kita hold dulu. Insya Allah kalau kami bisa perjuangkan itu untuk tahun depan dengan metode yang imbauan. Nah, kenapa? Karena harga beton yang fast track dengan beton yang FC biasa yang di Enim 2 itu bisa lebih dari 10 kali lipat. Betul. Ya karena kita membeli teknologi akhirnya ya. Cuman dengan kondisi tertentu, kayak ini kan kondisinya lalu lintas padat, kemudian kendaraan berat juga banyak gitu. Ya mau nggak mau kami harus menggunakan teknologi. Menurut Mardalena, penggunaan teknologi beton merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan pada jembatan Enim 2, mengingat fungsinya yang sangat vital dalam kelancaran distribusi logistik. Untuk sementara ini, dirinya memastikan jembatan Enim 2 masih dapat digunakan secara fungsional paling tidak hingga 2 tahun ke depan.
Bupati Banyuasin Askolani meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi di Desa Tanjung Lago pada Kamis 9 Oktober 2025 untuk memastikan penanganan terhadap korban berjalan cepat dan tepat. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tengah dilanda musibah. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Askolani didampingi oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen pemerintah untuk hadir langsung di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Turut hadir mendampingi Kepala BPPD Banyuasin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Camat Tanjung Lago, serta Kepala Desa Tanjung Lago. Selain itu, beberapa kepala OPD lainnya juga ikut meninjau kondisi warga terdampak. Dalam kunjungannya, Bupati Askolani tampak berbincang langsung dengan warga yang rumahnya terbakar. Ia menanyakan kebutuhan mendesak para korban sekaligus memberikan motivasi agar tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Kita punya rencana rumah yang terbakar di lokasi ini, kalau disetujui masyarakat yang terdampak musibah kebakar ini akan kita relokasi. Jadi kita pindahkan tempat supaya rumah yang mau kita bangun melalui pemerintah daerah ini dia layak. Jadi rumahnya layak, tempatnya layak. Jadi supaya mereka masih ada perkarangan rumah. Itu harapan kita. Iya. Ya. Tapi minta tolong tanahnya harus lebih luas. 10 kali Selawi kita siapkan. Nah, jadi 10 kali 25 kalau di Ibu Kades Selawi. Iya. Berdasarkan data dari BPPD Banyuasin, kebakaran tersebut menghanguskan 18 rumah warga. Dari jumlah tersebut, 14 rumah mengalami kerusakan berat, sementara 4 lainnya rusak ringan. Meskipun begitu, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah warga kehilangan tempat tinggal. Dalam arahannya, Bupati Askolani memastikan pemerintah akan segera membantu warga terdampak melalui program relokasi. Ia menegaskan bahwa seluruh rumah yang rusak akan dibangun kembali agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak. Selain meninjau lokasi, Bupati juga menginstruksikan kepada BPBD dan perangkat daerah terkait agar mempercepat pendataan kerusakan serta memastikan seluruh bantuan logistik tersalurkan dengan baik. Ia berharap langkah cepat ini dapat meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah. Demikian Kilas Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Muhammad Irfan, selamat pagi dan sampai jumpa. Kilas Sumsel. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, kontingen Sumsel berhasil menembus 5 besar pada klasemen sementara Pekan Olahraga Nasional Korpri 2025. Satpol PP Kota Palembang akan terus melakukan langkah persuasif untuk menekan praktik pemalakan di lokasi wisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.